Halo Sobat Hebat, memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, Universitas Airlangga terus membuktikan bahwa nilai spiritualitas dan produktivitas dapat berjalan beriringan dengan semangat intelektualitas yang tak kunjung padam. Di fase penuh keberkahan ini, Unair tetap konsisten bergerak dan berdampak, mulai dari aksi kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, hingga raihan prestasi gemilang di kancah internasional. Sepekan terakhir, berbagai agenda strategis telah terukir manis oleh Civitas Akademika. Melalui Weekly On Cam, kami telah merangkum kabar-kabar inspiratif pilihan untuk menemani waktu produktif Sobat Hebat di bulan suci. Bareng aku, Rahman Sudais dari Fakultas Vokasi, inilah informasi selengkapnya. Berita pertama, hangatkan Ramadan, Unair gelar buka puasa bersama dan santunan 1.000 anak yatim. Sebagai wujud kepedulian di bulan suci Ramadan, Universitas Airlangga menggelar buka puasa bersama 1.000 anak yatim. Bertempat di Airlangga Convention Center, kampus C Unair pada Jumat 6 Maret 2026. Agenda ini merupakan wujud kolaborasi manis antara Puspas Unair dan Yatim Mandiri. Sinergi ini hadir khusus untuk menebar kebahagiaan Ramadan bersama adik-adik yatim, dihadiri langsung oleh Profesor Dr. Muhammad Madian, SE MSI MFin, beserta jajaran pimpinan Unair lainnya. Agenda ini menekankan pentingnya semangat berbagi di bulan Ramadan. Beliau menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan apa yang bisa kita bagikan kepada sesama. Ketua Puspas Unair, Dr. Wisudanto SAMM CFP ASPM, mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang turut membantu. Ia menyampaikan apresiasi pada donatur, baik dalam kegiatan internal maupun eksternal Unair. Berdasarkan laporan dari Puspas Unair, terdapat beberapa donatur dengan dukungan terbesar. Donatur tersebut yaitu Jamaah Insan Cita sebanyak 375 paket, Fakultas Keperawatan sebanyak 170 juta, Fakultas Kedokteran Gigi sebanyak 125 paket, Hamba Allah sebanyak 100, serta Tropical Disease Center sebanyak 55 paket. Hasil dari donasi tersebut telah menyasar kepada beberapa panti asuhan di wilayah Kota Surabaya dan Gresik. Tak sekedar buka puasa bersama, acara ini dimeriahkan oleh penampilan Al-Banjari, tausiah Ustadz Sahid Sumitro, serta dongeng kreatif Kak Fajar dan Bogo. Suasana semakin hangat dengan penyerahan santunan simbolis, serta sesi interaktif bersama pimpinan Unair melalui ujian hafalan Al-Quran dan teka-teki Islami berhadiah menarik. Berita kedua, ngaji bareng Rektor, Profesor Madian, maknai Ramadan dengan kebermanfaatan. Masjid Agung Surabaya Universitas Airlangga menggelar kegiatan ngaji ngabuburit dan buka puasa bersama pada Selasa 10 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, Civitas Akademika Unair, pengurus Masjid Agung Surabaya, serta jamaah dan masyarakat umum. Sekretaris Universitas Profesor Dr. Dwi Setiawan SSI MSI Apoteker turut hadir mendampingi Rektor Unair pada kesempatan tersebut. Kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat. Profesor Dr. Muhammad Madian SE MSI MFin menyampaikan rasa syukurnya serta apresiasi kepada pengurus Masjid Agung Surabaya atas terselenggaranya agenda ini. Beliau menekankan bahwa Ramadan adalah momentum sosial bagi Unair untuk terus memberikan dampak nyata dan tidak terpisahkan dari lingkungan masyarakat sekitar. Pada kesempatan yang sama, Rektor juga menyampaikan kontribusi Unair melalui program Berkah Ramadan. Unair akan memberikan 11.000 paket kebutuhan pokok kepada masyarakat di area Jawa Timur. Melalui rangkaian kegiatan seperti Khotmil Quran, Tausiah Ramadan, serta buka puasa bersama, kegiatan tersebut harapannya dapat memperkuat nilai-nilai spiritual sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah antara Civitas Akademika dan masyarakat. Dr. Kiai Haji Muhammad Sujak, Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Surabaya, menyampaikan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada Unair.
Apresiasi itu ia sampaikan atas kontribusi Unair dalam memberikan sedekah takjil kepada jamaah masjid. Berita ketiga, berikan kebermanfaatan, Unair salurkan 10.000 paket berkah Ramadan di Jawa Timur. Menebar kebermanfaatan di bulan suci, Universitas Airlangga menyalurkan 10.000 paket bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Paket berkah Ramadan ini nantinya akan didistribusikan langsung kepada adik-adik yatim, panti asuhan, hingga keluarga prasejahtera di berbagai wilayah. Dalam sambutannya, Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian SE MSI MFin, menjelaskan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan mengajarkan kita untuk meningkatkan keimanan, memperbanyak amal kebaikan, serta menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Menurutnya, momentum Ramadan menjadi pengingat bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan distribusi paket berkah Ramadan merupakan wujud nyata dari semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan Unair. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Unair, Profesor Dr. Ardianto SEAK MSI, menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah diberikan wadah untuk berbagi kebaikan dengan sesama. Menurutnya, pengemasan paket berkah Ramadan ini relatif lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu tidak lain merupakan jerih payah dan bentuk gotong royong semua pihak dan tenaga kependidikan di Unair. Selain itu, Ketua Airlangga Institute for Learning and Growth, Dr. Eko Supeno DRS MSI, mengungkapkan bahwa kegiatan distribusi paket berkah Ramadan telah memasuki tahun ke-11. Tahun ini, Unair akan mendistribusikan paket ke 18 kabupaten kota di Jawa Timur, panti asuhan, dan mahasiswa bidik misi Unair. Kegiatan ini selaras dengan upaya Unair dalam mengentaskan kemiskinan yang tertuang dalam SDG 1 No Poverty. Setelah rangkaian kabar terbaru dari kampus dalam sepekan terakhir, kini kita masuk ke segmen yang pasti ditunggu, yaitu kabar prestasi. Di bagian ini, kita bakal menyampaikan berbagai prestasi membanggakan yang berhasil diraih Sobat Hebat. Yang pastinya bukan sekadar membanggakan, tetapi juga menginspirasi bagi kita semuanya. Prestasi pertama, tampil memukau, mahasiswa FH Unair raih juara 3 kompetisi hukum internasional. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga berhasil menunjukkan kemampuan mereka dengan meraih juara 3 dalam ajang bergengsi Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2026. Tim ini terdiri dari Putri Ayu Mustikawani Adijoso, anak Agung Gede Fabianara dan Ruenda, Alfi Mirzan, Tiffany Eleonora Juanda, Tiffany Yantono Widarto, Nabila Fatihatul Haq, Keiza Charla Artania, Eugenia Maura Esterina, dan Jovan Indra Nathaniel. Sebagai kompetisi peradilan semu internasional tertua dan paling bergengsi, ajang besutan ILSA ini melibatkan 700 fakultas hukum dari 100 negara. Peserta ditantang mensimulasikan sengketa fiktif di Mahkamah Internasional melalui 2 tahap, penyusunan berkas tertulis atau memorial, serta presentasi lisan atau oral pleading selama 45 menit, baik sebagai posisi aplikan maupun responden. Salah satu perwakilan tim menceritakan motivasi di balik partisipasi mereka dalam kompetisi bergengsi ini. Menurutnya, tim tersebut mengetahui tentang perlombaan ini melalui ILSA Chapter Unair, badan semi otonom di Universitas Airlangga, yang setiap tahunnya mengadakan seleksi bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mewakili kampus dalam kompetisi ini. Selama mereka berkompetisi, tim ini juga membagikan beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim adalah saat melakukan riset terhadap isu yang jawabannya tidak selalu pasti. Selain itu, mereka juga sempat mengalami kesulitan dalam menata gaya pembelaan yang efektif. Tim mereka sangat bangga dengan pencapaian yang mereka raih. Mereka menyadari bahwa semua usaha yang mereka kerahkan dan dengan dukungan dari para pelatih akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Prestasi kedua, tingkatkan kualitas hasil panen, di Mercy Unair ciptakan inovasi Smart Solar Dryer Dome. Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga melalui Instrumentation and Energy Research Community melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Astana Jabal Sir, Desa Wotan Mas Jedong, Kabupaten Mojokerto.
Mereka melakukan pemasangan Smart Solar Dryer Dome pada 20 Februari 2026 hingga 15 Maret 2026. Alfanandah Ardiansyah, PIC The Six InnoVillage, menjelaskan pelaksanaan pengmas imersi merupakan solusi atas permasalahan pengeringan hasil panen petani yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan akibat kendala cuaca. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil panen petani. Smart Solar Dryer Dome merupakan alat pengering berbasis energi matahari berbentuk rumah kaca yang umumnya digunakan untuk mengeringkan bahan pangan. Muhammad Naufal Al-Hasani, General Manager Imersi, menjelaskan keunggulan Smart Solar Dryer Dome yang diciptakan oleh Imersi dilengkapi dengan teknologi IoT untuk mengetahui suhu ruangan dan memiliki fasilitas heater berbasis energi baru terbarukan. Penerapan Smart Solar Dryer Dome terbukti memberikan manfaat nyata bagi para petani di desa Wotan Mas Jedong. Teknologi tersebut membantu menjaga kualitas hasil panen sehingga tetap baik dan berdampak pada peningkatan kondisi ekonomi petani. Selain itu, keberadaan Smart Solar Dryer Dome juga mendorong petani untuk mulai menanam komoditas lain seperti tanaman toga dan berbagai jenis buah. Prestasi ketiga, mahasiswa pasca sarjana FKM Unair beri layanan kesehatan di pulau terpencil Maluku. Menjalani pengabdian di daerah terpencil jadi pengalaman berharga ketika dalam masa perkuliahan. Itulah yang Asriani Muflihah rasakan, mahasiswa S2 Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Ia bergabung dalam program volunteer Yayasan Bakti Berkarya untuk bangsa Indonesia pada 17 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026. Bersama 30 relawan dari berbagai latar belakang, ia terjun ke Desa Selamon, Kabupaten Maluku Tengah. Ia menjalankan program pengabdian masyarakat yang fokus pada kesehatan dan lingkungan. Asriani mengungkapkan, ia tergabung dalam Divisi Kesehatan dan Lingkungan dan raih penghargaan sebagai volunteer terbaik di divisinya. Asriani menjelaskan ada program unggulan yang ia jalankan, salah satunya adalah Bakti Kesehatan Masyarakat. Kegiatan ini adalah layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Desa Selamon. Ia menyebutkan bahwa kegiatan turut melibatkan tenaga dokter dan didukung persediaan obat sesuai keluhan warga. Tak hanya layanan kesehatan umum, Asriani dan tim juga menyasar kelompok remaja melalui program cegah anemia pada remaja. Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan bahwa hipertensi menjadi keluhan bagi mayoritas masyarakat Desa Selamon. Menurutnya, penguatan edukasi pola hidup sehat, terutama pengurangan konsumsi garam, peningkatan asupan sayur dan buah, serta aktivitas fisik rutin. Prestasi keempat, alumni Unair, Ferry Indrias Moko, kini jabat Wakil Direktur MHJ Indonesia. Universitas Airlangga menjadi salah satu perguruan tinggi yang melahirkan alumni berdampak di berbagai bidang. Salah satunya, Ferry Indrias Moko, alumni Fakultas Vokasi, yang kini menjabat sebagai Wakil Direktur sekaligus Deputy Director Private and Business Development Manager MRI di PT Mulia Husada Jaya Indonesia. Ferry mengaku ambisinya untuk tidak bertahan di zona nyaman menjadi motivasi dalam mewujudkan mimpinya. Keinginan itu membawanya berperan di berbagai bidang pekerjaan. Selepas lulus dari perguruan tinggi, Ferry langsung bekerja sebagai radiografer di Rumah Sakit Premier Surabaya. Di sela-sela pekerjaannya, ia juga bekerja sebagai sales eksekutif Bank Niaga. Setelah ke-4 tahun, Ferry mulai fokus memegang alat magnetic resonance imaging di Rumah Sakit Husada Utama. Kemudian, Ferry beralih bidang dari radiografer menjadi manajer produksi di perusahaan industri alat kesehatan. Setelahnya, ia menekuni bidang healthcare digital atau teknik informasi yang mempelajari software rumah sakit. Ia beralih dari bidang radiografer menuju industri IT. Sebelum akhirnya menjabat di MHJ Indonesia, Ferry sempat terjun di bidang bisnis sebagai business manager untuk enterprise diagnostik informatik di bawah kepemimpinan Asia Pasifik bersama perusahaan Philips. Ia terhubung dengan CEO beberapa rumah sakit hingga Digital Transformation Officer serta Kementerian Kesehatan Indonesia. Ferry menilai growth mindset, disiplin, mimpi, afirmasi, serta tanggung jawab sebagai bekal penting sebelum terjun ke dunia kerja. Ia juga menekankan pentingnya keluar dari zona nyaman untuk berkembang. Selain itu,
Membangun koneksi dan kemampuan pemecahan masalah juga perlu dilatih sedini mungkin. Menurutnya, banyak lulusan baru yang kurang siap untuk bekerja karena minim kemampuan dasar tersebut. Prestasi kelima, soroti isu toleransi, mahasiswa UNAIR sabet juara 2 kompetisi esai nasional. Mahasiswa Universitas Airlangga yang tergabung dalam tim Kamsia berhasil meraih juara 2 dalam kompetisi esai nasional pada ajang Ramadan Berkah Mardiyah Festival 1447 Hijriah. Kompetisi tersebut terselenggara oleh Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 7 Maret 2026. Tim Kamsia beranggotakan 3 orang, mereka diantaranya Nurin Mulyani, Firas Atalah Muflih, dan Gania Kila Al-Hasbi. Prestasi tersebut menunjukkan kepedulian mahasiswa UNAIR terhadap isu toleransi yang kerap disalahartikan dalam lingkup masyarakat. Hal ini selaras dengan pernyataan Firaz, selaku anggota tim bahwa perspektif masyarakat mengenai toleransi masih sampai di tahap permukaan. Menurut Firaz, sikap toleransi pada kalangan remaja semakin terkikis di era digitalisasi. Hal ini mendorong tim Kamsia untuk menciptakan esai inovatif bertajuk Faith Venture, komunitas traveling edukatif berbasis modul toleransi interaktif, dan pembuatan konten digital di tempat ibadah lintas agama untuk membangun harmoni remaja multikultur Indonesia. Firas menjelaskan bahwa keikutsertaan tim Kamsia dalam ajang ini merupakan wadah untuk memperdalam pengetahuan sekaligus mengasah performa setiap anggota dalam kompetisi kepenulisan ilmiah. Melalui pembagian tugas yang sistematis, tim ini berhasil menyusun esai dengan lebih terukur meskipun harus menghadapi tantangan nyata seperti sinkronisasi jadwal kuliah dan alur komunikasi antar anggota. Pengalaman pertama dalam dunia riset, ini pun menjadi pelajaran berharga bagi mereka dalam menghasilkan karya yang berkualitas. Melalui pencapaian tersebut, tim Kamsia berharap mahasiswa UNAIR lainnya termotivasi untuk memberanikan diri mengambil langkah dan terjun ke dunia kompetisi ilmiah serupa. Oke Sobat Hebat, selesai sudah Weekly on Cam edisi kali ini. Untuk detail berita lainnya, Sobat Hebat bisa langsung baca di www.unair.ac.id/news. Jangan sampai ketinggalan info seru lainnya dari UNAIR ya. Saya Rahman Sudais pamit dulu. Selamat beribadah dan tetap jaga kondisi tubuh selama bulan Ramadan ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam UNAIR Hebat.